Balas dendam membawa cinta. Bab 186. Jangan terlalu terobsesi. Ini pun terasa sungguh canggung. Dion biasanya tidak takut dengan apapun. Di sisi ibu Dion ada Elsa. Elsa sangat tergesa-gesa. Melihat perjamuan yang sudah berlangsung 1 jam. Kenapa Dion masih belum muncul? Ibu Dion menepuk tangan Elsa menyuruhnya untuk tidak khawatir dan berkata, Dion tidak tertarik dengan perjamuan seperti ini. Dia sudah sangat sering, namun karena dia sudah bilang akan datang, maka dia pasti akan datang. Iya Bu, ucap Elsa sambil menganggukkan kepala. Hanya saja aku belum melihat Dion dan duluan melihat Cindy. Bukankah orang yang ada di sisi Cindy adalah Hendra? Dia bahkan juga datang. Kali ini dia ingin Ibu Dion tahu bagaimana Cindy yang sebenarnya. Musuh mungkin memang saling menarik. Begitu masuk, Cindy sudah memperhatikan Elsa dan juga Ibu Dion. Iya, lain kali Dion harus menjelaskan baik-baik pada ibunya. Maksudnya kali ini dia tidak sengaja. Kita sudah makan malam, kenapa harus datang ke perjamuan ini lagi? Cindy pun menarik Hendra ke samping dengan sangat tidak mengerti. Hendra membereskan bajunya dengan serius menjawab. Bukankah aku tidak tahu harus kemana setelah makan dan pengen bersama denganmu lebih lama, jadi berpikir untuk datang ke sini. Cindy pun tersenyum. Ternyata masalah pun datang. Ibu Dion pun berbicara dengan istri orang kaya. Elsa berjalan ke arah Cindy. Cindy, sungguh tidak diduga. Kenapa di sisimu bukan Dion? Sejak kapan berganti orang? Ucapan Elsa sangat menusuk. Cindy melihat wajah Elsa. Dia pun sangat ingin menamparnya. Lalu berkata, bukankah ini yang ingin kamu lihat? Oh iya, kapan Dion akan menikahimu? Hendra hanya melihat dengan diam dan merasakan suasana menusuk dari mereka. Sungguh menakutkan. Perdebatan antara wanita sungguh mengerikan. Masih belum tahu. Sekarang aku sudah tinggal di rumah mereka. Elsa melihat jarinya sambil berkata dengan sombong. Jika Cindy bukan karena nama baiknya yang selalu lembut, dia pasti sudah melawannya. Kalau begitu, selamat. Oh ya, sebagai saudaramu, aku ingatkan kamu. Lindungi baik-baik anak di kandunganmu. Membicarakan anak di kandungannya membuat wajah Elsa berubah. Saat ini juga Dion menggandeng seorang wanita masuk. Ada orang dari lahir sudah sangat menawan. Dion begitu masuk pun menarik banyak orang yang ingin minum dengannya. Banyak orang yang ingin dekat dengannya. Wanita desa di sisinya terlihat begitu patuh. Cindy dan Elsa memiliki pemikiran yang berbeda. Cindy sedang memikirkan di mana papan nama cuci baju di rumah. Dan Elsa melihat orang yang ada di sisi Dion pun merasa sangat kesal. Dion mengganti pasangan. Aku lihat wanita ini tidak sebanding denganmu. Kelihatannya dia sudah bosan denganmu. Cindy pun terus membuatnya marah.
Sekarang pandangan orang luar tidak lagi padanya yang bertengkar dengan Dion. Hendra melihat Cindy seperti itu, merasa heran bahwa Cindy berubah begitu banyak. Awalnya mengira masalah Dion akan membuatnya sedih sangat lama. Tidak mengira dia akan begitu cepat membaik dan bahkan bisa membuat Elsa marah. Tidak tahu siapa yang diusir dari rumah beberapa hari yang lalu. Elsa pun sudah sangat marah dan mulai mengeluarkan kata menusuk. Cindy terdiam. Tidak terpikirkan wanita ini bisa berkata begitu dan berusaha untuk berpura-pura bahwa dia merasa sedih. Elsa, kamu? Dia pun terlihat sedih. Aktingnya sungguh sempurna. Cindy pun terpikir, namun tidak terlihat di wajahnya. Ternyata masih seperti dulu. Cinta harus ditaruh di dalam hati. Masalah Dion pun tetap mengganggunya. Cindy, jangan seperti mereka. Masalah yang sudah berlalu, biarkanlah berlalu. Ayo, kita melihat di sana. Hendra pun ingin menarik tangan Cindy. Cindy juga tidak ingin bersama dengan Elsa lagi. Dia pun berpura-pura sudah tidak bisa menahannya. Apalagi dia dan Hendra datang hanya untuk ini. Hendra, terima kasih, ucap Cindy. Hendra pun mengambil bir dan berkata, tidak apa-apa. Kamu mengerti hatiku sudah bagus. Dion melihat Cindy. Tatapan mereka pun bertemu. Dion sudah melihat Cindy, tentu juga melihat Hendra yang ada di sisinya. Tatapan Cindy pun terlihat tidak senang. Kenapa berjalan kemanapun bisa bertemu? Dion pun menarik turun tangan Rena dari lengannya dan berjalan ke arah lain. Rena yang melihat Dion berjalan pergi pun mengikutinya. Dion hampir saja memarahinya. Cindy dengan dingin menghindar dari Dion dan pandangannya itu sangat dingin. Elsa yang diam-diam melihat mereka pun merasa pasti dengan kenyataan yang dia lihat. Cindy dan Dion yang begitu dingin, kelihatannya bukanlah akting. Tentu, tatapan Dion yang dingin terhadap Hendra. Elsa tidak melihat dengan jelas. Cindy tahu jika perjamuan ini akan ada banyak orang yang melihat. Dia pun merasa jika begitu terus, bagaimana jika ada yang mengetahuinya? Aku tidak ingin melihatnya. Ayo kita pergi. Dion, Hendra tahu itu siapa? Mereka berdua pergi ke taman, duduk di bangku panjang melihat bintang. Ada beberapa bintang yang bersinar. Hendra, kamu bilang apakah kedepannya juga akan begitu tenang? Cindy mengangkat kepala, berpikir. Suatu hari pasti akan, ucap Hendra sambil tersenyum. Sebenarnya asalkan kamu tidak berbuat apapun, bukankah akan sangat tenang? Ucap Cindy berkata pada Hendra. Anthony pernah berkata jika Hendra sekarang sedang melakukan hal besar. Saat di Amerika, Anthony sudah menyelidiki penelitian itu ada campur tangan dari Hendra. Itu adalah tempat virus. Sebenarnya apa yang ingin Hendra lakukan? Semua yang aku lakukan hanya untuk kembali ke semula. Kamu selalu berada di sisiku. Tidak ada Dion. Hendra berkata, berharap pada dukungan dan pengertian Cindy. Namun, tidak mungkin kembali seperti dulu, Hendra.
Kamu jangan begitu tergila-gila. Kamu itu adalah kakakku, ucap Cindy. Ada angin yang meniup. Cindy pun mendengus. Hendra pun memberikan mantel padanya dan berkata, "Aku bawa kamu pulang ya." Bintang sedang berkedip. Perjamuan pun sudah selesai. Dion pun dibawa ibunya pulang. Dion menundukkan kepala dengan sangat tulus mendengar ajaran ibunya. Sebenarnya pikirannya sudah tidak tahu lari kemana. Dari kantongnya pun terdengar ponsel yang berdering. Ibunya akhirnya berkata, "Pergi, angkat teleponmu dulu." Dion pun sangat berterima kasih dengan telepon itu. Suara Dita pun terdengar. "Kamu tahu Cindy pergi kemana?" Dion mengerutkan dahi. "Malam ini dia keluar dengan Hendra. Apakah sampai sekarang belum kembali?" tanya Dion. "Aku tidak dapat menghubungi mereka," ucap Dita. Dion melihat jam. Sudah jam 12. Perjamuan sudah selesai 2 jam yang lalu.